Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini saya mau sharing tentang saham Unilever. Jadi ini adalah 20 saham yang mengalami kenaikan tertinggi pada hari ini. 92 hari Rabu tanggal 22 September. Jadi kalau kita lihat di sini, Unilever ada di posisi 19, jadi nggak terlalu tinggi. Kenaikannya hari ini di angka 5%, jadi angkanya ini saya bulatkan semuanya. Di angka 5% jauh lebih rendah dibanding dengan Prim ini ya. Healthcare 25%. Tapi mari kita bandingkan kenaikannya selama hari ini, 7 hari ke belakang, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Kelihatan sekali bahwa trennya emang dalam posisi turun ya. Selama 6 bulan dia sudah turun sebesar 39%. Jadi sebelum hari ini, kemarin tuh mesti dia turun lebih dari 40%. Dan sekarang ini adalah waktunya untuk recovery. Kenapa? Kita lihat catatan finansialnya. Dari segi aset turnover-nya, dia ini cukup tinggi, paling tinggi di antara 20 saham ini. Jadi secara fundamental dia sangat bagus sekali, 48,8%. Kemudian net profit marginnya 13%. Bukan yang tertinggi tapi lumayan bagus gitu. Margin labanya ada di 13,6%, cukup bagus. Dan kemudian return on equity-nya dia 33,6%. Ini per triwulan ya, jadi cukup tinggi sekali. Kemudian PER-nya, price earning ratio-nya, dia memang cukup mahal di angka 2.333,8%. Karena emang harganya ini secara nilai bukunya emang sudah sangat tinggi. Jadi emang ini juga alasan kenapa dia bisa terkoreksi di masa krisis ini sampai 39%. Dan price book value-nya Unilever ini juga sangat tinggi sekali, tertinggi setelah BBHI ya, Bank Alo ini, Bank Harda dulu. 12.000%, ini 3.000%. Jadi secara fundamental jelas Bank Alo ini sebetulnya kalah sama Unilever ya, tapi dia lebih mahal sekali. Jadi menurut saya investasi di Unilever ini besok cukup beralasan. Pertanyaannya adalah apakah ini waktunya, karena kalau kita lihat trennya Unilever itu turun terus-terusannya. Mari kita lihat, bandingkan grafiknya. Ini adalah yang peringkat pertama tadi, Royal Prima. Ekuitasnya memang bagus sekali, gak heran dia bisa naik. Nah, dan seperti ini. Kemudian kita lihat 5 besarnya dulu aja. Sejahtera Anugerah Raya, ekuitasnya nggak terlalu bagus, dan penjualannya trennya cukup bagus naiknya. Kemudian harga sahamnya ya yang seperti ini sulit untuk diikutin gitu ya. Jadi saran saya diabaikan saja walaupun dia ada di peringkat 2. Kemudian Terima kasih sekuritas ini perusahaan sekuritas. Kalau kita lihat ekuitasnya dan liabilitasnya cukup bagus, tapi untuk mendapatkan kenaikan hari ini 25%, ini di sini ada ya 25%, ini perlu dilihat sentimen fundamentalnya. Kemudian kita langsung ke Unilever saja. Jadi ini adalah email PDF yang bisa Anda dapatkan juga kalau Anda klik link di deskripsi ya. Nah, ini Unilever. Unilever ini secara ekuitas memang dia rendah gitu ya dibanding liabilitasnya. Perusahaan-perusahaan tua itu rata-rata seperti ini emang, karena dia sudah listing
lama dan biasanya utang dagangnya cukup tinggi. Tapi kalau lihat performanya tadi, ROE-nya juga asset turnover-nya ini layak. Sebetulnya marginnya juga lumayan bagus. Nah, kita lihat di sini ya grafiknya. Dia turun terus sampai akhirnya seperti ini. Ini adalah kenaikan hari ini. Dia naik 5% ya selama 7 hari kemarin. Dan 7 hari kemarin dia naik 1%. Mengapa saya berpikir bahwa ini adalah menjelang bottom line-nya? Karena COVID sudah berakhir dan daya beli masyarakat memang akan cenderung kuat. Memang ada keterbatasannya, yaitu bahwa Indonesia saat ini beda dengan 10 tahun lalu, di mana sekarang ini industri food and beverage dan juga toileter, kebutuhan rumah tangga itu tidak lagi didominasi oleh Wing. Unilever, ada Wing, ada Garuda Food dan sebagainya, dan ini yang menyebabkan salah satunya kenapa Unilever cukup goyah untuk jangka yang lumayan panjang gitu ya. Tapi kalau melihat performanya seperti itu yang kita lihat tadi, ROE-nya sampai 33,6%, berarti perusahaan ini mampu menciptakan profit gitu, dan sustainability-nya cukup kuat. Demikian sekilas review tentang Unilever. Kalian bisa komen di samping di bawah sini dan juga bisa klik data ini. Ambil data ini, tiap hari saya akan sharing di link yang ada di deskripsi. Oke, see you, thank you, next time.